Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibitung, saya sebagai CGP Angkatan 8 akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibitung yang memang saya bertugas di sini. Alhamdulillah beliau ada hadir yang terkait dengan modul 3.1 A6 yaitu kepemimpinan. Begini Pak, Pak ya. Pertama, uh, Bapak sebagai pemimpin, ketika ada kasus, cukup satu kasus saja Pak. Nanti Bapak alami, ada di situ unsur etika, emosi, kemudian ada moral, itu. Kemudian ada fungsi atau sesuai dengan kinerja. Nah, ketika kasus itu terjadi di hadapan Bapak sebagai pemimpin sekolah, nah mohon nanti contohnya seperti apa dan tindakan jangka pendek sejangka panjangnya seperti apa. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Jadi pertanyaan hanya satu kasus yang Bapak alami, yang pernah Bapak alami, kemudian ditindakannya seperti apa. Baik dari sisi etika, moral, dan satu lagi kinerja guru yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih Pak. Mangga silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Asep sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk diwawancarai terkait dengan satu kasus yang real saya alami saat ini. Kebetulan saya juga sedang ada satu kasus yang terkait dengan kinerja seorang guru, di mana guru ini seringkali meminta izin dengan berbagai alasan. Alasannya kadang-kadang sakit, kadang-kadang anaknya sakit, atau suatu saat dia punya alasan menengok anaknya yang sedang mondok, dan ada beberapa alasan yang lainnya. Nah, seperti kasus seperti itu tentu ini akan berpengaruh terhadap kinerja dia. Sehingga kemudian saya kalkulasi ya berapa kali dia izin selama 1 bulan, ya. Kemudian alasannya apa saja, kemudian saya coba untuk menganalisa. Berikutnya setelah saya analisa ya kemudian saya lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Saya lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, kita sharing bersama-sama ya, terkait dengan ya, kinerja dia, terkait dengan alasan dia untuk minta izin. Dari situ kita bisa menggali lebih dalam ya permasalahannya seperti apa. Kemudian juga saya tentu juga akan melihat background keluarganya seperti apa. Dan setelah saya dalami ternyata kemudian saya melihat bahwa memang guru ini mempunyai kesibukan di luar. Dia juga mengajar di salah satu sekolah swasta. Dan anaknya juga ada yang sudah dewasa, ada juga yang anaknya yang masih kecil. Kemudian juga dia punya tanggungan ibu yang sudah manula, yang sudah mohon maaf sakit-sakitan, sehingga saya tentu sini memberikan arahannya ya tidak serta-merta keras. Saya coba untuk memberikan arahan kepada dia, tolong untuk bisa membuat prioritas ketika dia mengajukan izin. Kalau sekiranya bahwa kegiatan yang menyebabkan dia izin itu bisa ditunda, ya nggak perlu izin. Misalnya begini, ada alasan dia mengantar anaknya ke pondok, gitu kan.
ya mengantar anaknya ke pondok atau kos gitulah istilahnya kemarin tuh. Kemudian saya komunikasikan misalnya seperti ini Bu, saya mengantar anaknya kos. Kan bisa saja dilakukan setelah Ibu mengajar. Karena saya tanya juga bahwa mengantar itu pakai mobil pribadi. Kecuali kalau memang ya pakai angkutan umum kan mungkin Ibu udah beli tiket, waktunya kan pasti gitu. Tapi kalau mobil pribadi ya tentunya bisa diatur schedule-nya sehingga Ibu tidak harus meninggalkan tugas Ibu. Karena apa? Saya berikan pengertian di situ bahwa ketika Ibu meninggalkan tugas, itu ada begitu banyak anak yang harus Ibu tinggalkan. Satu kelas saja 40, kalau Ibu kemudian ngajar 3 kelas, itu sudah 120. Dan ketika itu tidak tertangani dengan baik, maka akan banyak hal bisa terjadi. Banyak hal bisa terjadi. Sehingga saya berharap pada ibu tersebut untuk bisa memahami posisi dia sebagai seorang guru, kemudian mencoba untuk ya apa menomorduakan kepentingan yang bersifat pribadi. Ya kalau misalnya sakit ya saya nggak bisa memberikan argumen, tapi kalau untuk urusan yang seperti itu, yang misalnya ngantar anak ke kos atau misalnya nengok atau dan lain sebagainya, itu saya pikir bisa ditunda. Sehingga dengan pembicaraan seperti itu, ya akhirnya kita bisa bisa menemukan titik temu, ya, temu sehingga guru ini sekarang sepertinya juga sudah mulai jarang minta izin, kemudian masuk ke kelas juga sering gitu ya, sehingga ini bahwa penanganan-penanganan yang selalu sifatnya itu memperhatikan dari segala macam sudut. Tadi ada dari sisi etika. Etikanya kan saya tidak langsung marah, Pak. Jadi kalau saya marahin, nah itu secara etika kan kurang bagus. Saya panggil, saya ajak ngobrol, latar belakang keluarganya bagaimana gitu kan. Jadi secara etika sudah saya jalankan, saya tidak langsung marah, cari jalan keluar bersama-sama. Kemudian juga terkait dengan moral ya, secara moral ya itu juga. Karena ada tanggung jawab di situ saya sebutkan. Tanggung jawab ibu kan ya menangani sekian ratus anak ya karena harus mengajar 3 kelas. Jadi tolong itu ketika itu kepentingannya bersifat umum ya harusnya mengalahkan kepentingan yang sifatnya pribadi gitu. Jadi akhirnya dengan pembicaraan tersebut akhirnya saya lihat ada kemajuan dari guru tersebut ya kan selama kurang lebih ya 3 minggu ini nggak ada izin dari dia. Ya itu ya real terjadi situ ya salah satu kasus yang bisa diselesaikan dengan cara-cara ya apa namanya tidak menyakiti salah satu pihak gitu kan. Itu menurut saya win-win solution. Nggak harus marah-marah, nggak harus. Yang penting ada komunikasi di antara kita ya. Kemudian berhasil kita cari titik temunya dan kemudian saya kemudian tindak lanjuti, saya melakukan monitoring dan ternyata sejauh ini setelah pembicaraan itu dia belum izin lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Asep ya. Terima kasih Pak atas penyampaian satu kasus yang memang kasus itu terselesaikan baik secara etika, moral, kemudian ada tindakan tugas dan fungsi sebagai seorang guru. Bapak sudah menyelesaikan hal itu dan berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik, terima kasih atas wawancaranya dan kesempatannya menyempatkan diri Bapak atas wawancara hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Sumiarsa
CGP Angkatan 8. Mohon izin untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 5 Cibitung. Semoga apa yang saya pertanyakan bisa Ibu jawab sesuai dengan kapasitas Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini. Ya, Bangga Bu ya. Untuk perkenal dulu Ibu ya. Mohon maaf dengan boleh Bu memperkenalkan diri Bu. Pak Asep atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Pujiastuti sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 5 Cibitung sejak Januari 2020 sampai saat ini. Kalau ibarat bayi masih balita Pak Asep. Makasih. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya dan saya juga terima kasih atas kesiapan Ibu untuk diwawancari oleh saya. Yang pertama ada pertanyaan tentang modul yang kami pelajari ya, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, karena kami belum menjadi seorang pemimpin, maka saya mewawancarai seorang pemimpin dari 2 sekolah yang memang di Ampuh. Yang pertama Bapak Joko, kepala sekolah SMP 2 Cibitung. Yang kedua mungkin Ibu yang bersedia untuk diwawancarai. Pertanyaannya simpel. Apakah Ibu pernah mengalami dilema etika dari kasus baik yang dialami oleh siswa, orang tua siswa, guru, masyarakat, lingkungan selama Ibu menjadi pemimpin? Mohon penjelasannya Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Asep. Sebelumnya selamat atas lulusnya Pak Asep menjadi calon guru penggerak. Semoga sukses ke depannya. Baik, Pak Asep, selama saya di SMP Negeri 5 Cibitung memang pernah mengalami beberapa kasus yang terjadi baik di lingkungan sekolah dan mungkin di luar lingkungan sekolah, tapi anak ini memang masih menjadi siswa di SMP Negeri 5 Cibitung. Belum lama ini sekitar di bulan Agustus awal ada murid kami yang terlibat onar mengganggu ketertiban masyarakat di lingkungannya. Mereka berkumpul di salah satu rumah peserta didik dan ada orang lain atau remaja lain yang ikut berkecimpung di situ atau ikut nimbrung di situ, membuat keonaran yang luar biasa sehingga sama warga dilaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Barat, karena sudah melibatkan terlibat menggunakan senjata tajam. Begitu. Dari kasus siswa tersebut ya, Ibu seorang pemimpin nih, tanggapannya dari kasus tersebut, apakah bisa mempengaruhi siswa di sekolah ini? Kebetulan kejadian tersebut tadi yang Ibu sampaikan di luar jam sekolah. Ini bagaimana nih? Terima kasih Pak Asep. Memang karena anak ini masih usia sekolah, mau tidak mau, suka tidak suka, tetap dikaitkan dengan pihak sekolah. Sehingga tetap sekolah memiliki atau mempunyai kewajiban untuk turut menyelesaikan masalah ini. Karena anak ini sempat tidak masuk sekolah. Mengapa kami tahu? Karena anak ini tidak masuk sekolah, setelah ditelusuri ternyata mereka berada di tahanan Polsek Cikarang Barat. Akhirnya mau tidak mau kami harus memanggil anak ini dan memanggil orang tuanya untuk mengetahui kronologis kejadiannya. Gitu Pak. Baik, setelah kronologis kejadian, kemudian pemanggilan orang tua,
hasil analisanya dari segi moral ya, karena masih status siswa sini, keputusan akhir dari kejadian ini, Ibu apa pengambil tindakan benar, salah, atau hanya benar saja menurut pandangan, atau memang dikaitkan ada etika, dilema etika, moralnya. Apakah memang keputusan yang sekarang Ibu ambil itu di akhir kejadian itu tindakan realnya apa ya? Terima kasih Pak Asep. Saya sebagai kepala sekolah tidak bisa langsung memutuskan. Tentu kami memanggil wali kelas, guru BK, bagian kesiswaan. Dan ternyata memang ketiga anak ini sudah sering menjadi langganan BK dalam hal ini karena beberapa kasus. Sebuah dilema untuk kami bila beri kesempatan lagi kepada anak ini tetap bersekolah di sini, takut berpengaruh jelek ke teman-temannya. Jadi kami berdiskusi mana yang bisa diselamatkan untuk tetap sekolah di sini, atau pilihannya adalah yang paling dilematis adalah mengembalikan kepada orang tua. Karena kami merasa benar-benar tidak sanggup lagi untuk membimbing anak ini karena ada 3, yang satu ternyata menurut pendapat dan penilaian teman-teman dari wali kelas, guru kelas, dan BK masih bisa diselamatkan, maksudnya masih bisa diberi kesempatan untuk bersekolah di SMP Negeri Masih Bitung. Sedangkan yang 2 dengan berat hati kami berkomunikasi dengan orang tua, eh, kami kembalikan ke orang tua dengan harapan mereka bisa terlibat lebih lebih banyak lagi dengan anaknya supaya anaknya bisa hidup lebih berhasil lagi dengan lingkungan yang mungkin lebih baik lagi gitu. Jadi dilema Pak Asep, menerima tetap di sini takut berpengaruh kepada teman-temannya, dikembalikan ke orang tua juga takut anak ini tidak sekolah itu. Makasih. Baiklah, Bu, tadi sudah dipaparkan kasus-kasusnya yang memang terjadi pada siswa Ibu yang ada di sini. Kemudian itu sudah dikomunikasikan dengan orang tua berdasarkan analisa dan data dari wali kelas dan guru BP. Nah, tindakan setelah dikembalikan, pengaruhnya apa terhadap lingkungan sekolah di sini yang memang sudah berjalan 1 bulan atau berapa bulan, Bu? Sudah berjalan 1 bulan ya. Pengaruhnya setelah anak ini dikembalikan, yang satu enggak, ada nggak tindakan yang harus diantisipasi oleh sekolah ini supaya tidak terulang kembali kejadian tersebut? Mungkin Ibu sebagai pemimpin, eh, upaya apa yang harus ditindak? Itu, Bu. Terima kasih. Sejak kejadian itu, tidak lama kemudian kami mengadakan upacara dengan memohon bantuan atau minta bantuan dari pihak Polsek untuk menjadi pembina upacara. Setelah pembina, beliau menyampaikan ke anak-anak dengan kondisi yang tidak terlalu tegang. Kalau upacara kan resmi sekali ya. Setelah upacara ada beberapa menit untuk Pak Polisi menyampaikan wejangan-wejangan kepada anak-anak yang memang eh, apa ya, tentang kedisiplinan di masyarakat atau berkendara masih belum mereka pahami. Jadi kami bekerja sama dengan pihak Polsek untuk menjadi pembina upacara. Dan selain itu juga wali kelas dengan BK selalu menyampaikan bahwa sebelum bertindak sebaiknya berpikir dulu akibatnya nanti apa. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih atas paparannya, kemudian tindakannya, kemudian tindakan apa selanjutnya itu kerjasama tadi yang Ibu sampaikan dengan aparatur hukum di lingkungan Kecamatan Cikarang Barat ya, Bu ya. Semoga berjalan dengan baik dan menjadi efek jerak buat para siswa yang ada di sini, dan Ibu juga bisa mengambil keputusan lebih real lagi tadi dengan analisa dan data
ya kan, bukan hanya sekedar keputusan akhir gitu. Itu saja Bu, terima kasih atas wawancara hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya Septian Miarsa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.